Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Geram, Kiki Saputri tanggapi soal Anies dilaporkan karena gunakan kata amin ya. Kok bisa-bisanya begitu kan, lebay banget deh ya kata Kiki Saputri di situ begitu. Dan ini menjadi trending topik begitu kan ya. Jadi begini, kenapa Kiki Saputri sekarang ini seolah-olah netral begitu kan, tapi pada kenyataannya begitu kan ya, banyak muncul spekulasi begitu kan. Jadi dalam dunia politik itu tidak ada yang netral begitu kan. Mungkin Kiki Saputri ya masih belum melihat ya, masih hari ini mengikuti politik begitu kan. Strategi inilah yang kemudian kalau seorang Kiki Saputri itu netral, maka semakin banyak orang-orang yang akan menyerang Kiki Saputri. Salah satunya bisa saja 01, bisa saja 02, bisa saja 03. Dalam artian apa netral begitu kan? Satu dikritik si A ya, lalu kemudian besoknya mengkritik si B, lalu kemudian yang besoknya mengkritik si C begitu, dan pada akhirnya orang akan bingung begitu. Siapa sih sosok sebenarnya? Jadi kalau sekarang ingin memperjuangkan netralitas, ingin memperjuangkan hoax begitu kan ya, ya benar sebenarnya, tapi pada kenyataannya orang akan menganggap bahwa ini kenapa sih ya, kok kritik-kritik banget, anti banget begitu kan ya, di situ begitu. Itulah letak logikanya di situ begitu. Seorang pejuang hoax itu sekarang itu boleh-boleh aja benar di satu sisi, tapi pada kenyataan di mata masyarakat justru dia akan memperburuk suasana begitu kan. Itulah politik kita begitu kan. Jadi politik kita itu bukan benar ini, bukan ini benar, bukan ini salah begitu kan, tapi bagaimana bisa ya eksis ya di situ begitu kan, karena ini berhadapan dengan langsung dengan konstituen, dengan masyarakat, dengan siapapun begitu kan. Nah inilah yang tidak boleh, yang seharusnya begitu kan, hoax-hoax seperti itu begitu kan, tidak boleh kita produksi seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya orang akan melihat dalam dunia politik itu memang benar satu begitu kan. Ketika mereka mendukung salah satu calon ya, maka kemudian terjebak di situ begitu kan ya. Tapi bukan berarti untuk menyebarkan hoax ya. Itulah yang poin penting di situ begitu. Bahkan ya Kiki Saputri kalau menurut saya pribadi, tentukanlah pilihannya begitu kan ya. Satu, lalu kemudian dia akan memperjuangkan bagaimana hoax-hoax itu begitu kan ya. Hoax yang kemudian beredar itu diperjuangkan bahwa ini salah, ini benar, ini salah, ini benar begitu. Kalau hanya seorang netral saja tidak bisa mereka begitu, tidak begitu dipercaya oleh masyarakat begitu kan ya, oleh publik di situ, karena yang menilai itu adalah publik. Dan sekarang itu menjadi trending topik, kemana arahnya si Kiki Saputri begitu ya. Bahkan ya geram Kiki Saputri tanggapi soal Anies Baswedan dilaporkan karena gunakan kata amin. Lebay banget deh katanya begitu ya. Ya si Fahri Hamzah mana nih hidung ya. Dan itu lidahnya kok 7 motor. Ini gimana katanya. Ini komentar-komentar netizen. Jangan percaya Kiki Saputri main 3 kaki tuh ya, sama kayak Raffi Ahmad katanya. Sampai berbusa kita bilang 01 nggak punya duit ya buat buzzer. Makin komporin aja demi penambahan followersnya. Pak Anies punya keahlian sendiri dalam menyikapi kritik, selalu tampil dengan kedewasaan yang tinggi. Dan inilah ya yang sering saya katakan, bagaimana dalam dunia politik itu tidak ada yang netral begitu kan. Kalau Raffi Ahmad kan sudah jelas 02 mereka begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya dekat dengan siapapun kan boleh-boleh aja. Seperti Anies Baswedan, dibully habis-habisan. Sana sini kan tidak ada berujung lapor sana sini begitu kan. Ya biasa aja mereka begitu. Kalau ada relawan-relawan yang kemudian menyebarkan hoax begitu kan, ada yang kemudian memperingati, ya kita sebagai warga Indonesia kan harus memperingati itu sebenarnya. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya, janganlah kemudian ya memuji sana, memuji sini seolah-olah main 2 kaki, main 3 kaki dan sebagainya. Nah inilah poin penting ya bagi di kalangan politik begitu kan, dicap sebagai bunglon mereka begitu kan. Tidak tahu arahnya kemana begitu kan ya, seolah-olah mengompori sana sini. Itulah yang paling ya celaka di situ dalam dunia politik. Karena dunia politik itu kalau sudah menentukan itu ya berarti berani bertarung di situ. Kira-kira seperti itulah dalam dunia politik kita begitu kan ya. Wajar karena banyak sekarang ini muncul spekulasi begitu kan ya, si A nuduh si B nuduh si A dan sebagainya. Tapi cukup apresiasi sih kepada Kiki Saputri kalau memang dia benar-benar
benar-benar terjun pada dunia politik begitu kan. Karena apa? Karena satu sisi bisa lihat saja begitu seperti yang disampaikan beberapa yang lalu begitu kan. Kagum kepada semua capres ya, kagum demi kebaikan itu begitu. Geram Kiki Saputri tanggapi soal Anies dilaporkan karena gunakan kata amin. Lebay banget deh katanya. Komika Kiki Saputri geram dan ikut menanggapi soal Anies Baswedan dilaporkan ke polisi karena menggunakan kata amin sebagai singkatan namanya dan Muhaimin Iskandar. Bahkan diketahui Anies Baswedan dilaporkan oleh forum aktivis ya dakwah kampus Indonesia ke Barreskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia Omar ya Segala yang menyebutkan kata amin diduga sudah memenuhi unsur penistaan agama. Dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya penggunaan kata amin ini adalah penggunaan kata suci, penggunaan harapan ya terhadap Tuhan kita. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa kenapa sih ya kata-kata amin itu sering dia pakai orang-orang di situ begitu kan? Tidak hanya dalam dunia politik, nama juga dipakai nama amin begitu kan. Ya inilah yang kemudian ditanggapi kata-kata Kiki Saputri ketika ada orang yang melaporkan kata amin, lebay banget. Ya kan seolah-olah mereka kan mendukung Anies Baswedan. Tapi besoknya begitu kan sebagai Kiki Saputri ketika ada yang mengomentar sana sini, wah ya balik lagi di situ begitu. Itulah bukan seorang netralitas begitu kan, tapi sebagai seorang yang kemudian melihat kesempatan begitu kan. Ia menjelaskan makna amin tak hanya sakral dan Islam, namun juga memiliki arti yang sangat penting. Menurut Umar, penggunaan kata amin oleh Anies Baswedan pada hal yang telah melakukan politisasi agama demi kepentingan lain seperti Pilpres 2008. Bahkan ya satu sisi ketika Kiki Saputri mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang salah pola pikir begitu kan ya, para calon-calon para pendukung-pendukung calon-calon wakil presiden, calon presiden dan sebagainya. Karena menggunakan kata-kata hoax tadi begitu kan. Hoax ya, banyak yang kemudian ya saya kira setiap tahun itu muncul narasi-narasi itu begitu. Walaupun ya video-video yang sudah diulang-ulang tapi muncul lagi begitu kan. Ya, karena pada kenyataannya sana klaim sini klaim begitu kan. Tetapi setelah Pilpres ya sudah bubar semua begitu kan. Ya inilah negara demokrasi, senangnya di situ begitu. Maka ya tidak harus ada lapor sana sini begitu kan. Ini memberikan ke Anies ya justru penasaran dengan sosok yang melaporkan Anies Baswedan ke polisi. Bahkan Kiki Saputri tampak geram akan hal itu ya. Siapa sih yang ngelaporin, lebay banget deh. Enggak sekalian tuh orang-orang yang namanya Pak Amin dilaporin juga. Keterlaluan, tulis Kiki Saputri di akun komentarnya, di akun Twitternya atau di X-nya. Netizen pun kira mengomentari ya Kiki Saputri ya, nek bener kalau mau pemilu salah dikit dipelintirkan katanya begitu. Inilah pada dasarnya dalam dunia politik ya seperti itu begitu. Tantangan demi tantangan, bulian demi bulian. Tapi memperjuangkan seorang bulian itu kalau hanya sendirian saya kira tidak akan bisa efektif. Bahkan dicap 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki dan berkaki-kaki di situ begitu kan. Atau dianggap sebagai pencitraan yang mencari popularitas dan sebagainya. Menyanjung sana sini. Takut untuk menentukan, takut kalah, takut ini dan sebagainya. Orang akan berspekulasi itu. Dan Kiki Saputri ya pernah dialami. Ya pernah mengalami seperti itu begitu kan. Dalam komunikasi politik kita wajar kalau ada orang yang kemudian mengatakan wah ini salah, ini benar, ini salah, oke begitu kan. Tapi dalam dunia politik ketika mereka tidak menentukan arahnya, ya gimana begitu kan sebagai sebagai media sosial di situ begitu sebagai bentuk orang yang kemudian memperjuangkan itu. Pengamat saja itu bisa terafiliasi kepada salah satu calon. Masa seorang Kiki Saputri sebagai komika tidak bisa menentukan yang mana yang baik, mana yang tidak di situ begitu kan ya. Tentukanlah di situ baru kita berjuang di situ begitu. Bagaimana perlawanan itu begitu kan. Karena politik ini kan setiap tahun yang paling bagus itu kan Pilpres begitu kan. Bagaimana tahu kualitas di dalamnya? Bagaimana nanti ketika menjadi calon ya. Katanya Kiki Saputri ingin calon DPR atau nyalek dan sebagainya, itu bisa dilakukan itu. Tapi jangan sekali-kali ya Kiki Saputri masuk dalam dunia politik kalau komika aja sebagai seorang netral ya, tidak mendukung salah satu calon. Tapi ya kalau toh pada akhirnya mendukung si A, si B dan si C
tergelincir dalam dunia finansial, wah ini dianggap ya orang akan menganggap bahwa ini gimana kok pelin-pelan. Kira-kira orang menganggap seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe ke YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.